Ayahku adalah dewa perang. Bab 361. Setelah mengatakan itu, Guan Qianjun menarik kursi dan duduk. Pan Xiaxia memandangnya dengan tidak percaya. Guan Qianjun merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya Nona Pan, kamu bukan orang jahat. Bahkan di industri hiburan, kamu bisa bersih dan menghargai diri sendiri, jadi anggap saja itu sebagai kompensasiku untukmu, dan cepat buat syaratnya. Pan Xiaxia memiliki wajah yang rumit dan menggigit bibir bawahnya. Saya tidak tahu bagaimana membuka mulut ini. Guan Qianjun menepuk pahanya, kalau begitu izinkan aku mengatakannya untukmu. Dia menunjuk ke arah Zhuo Guangyang. Pertama-tama, pemeran utama wanita dalam film Anda haruslah Nona Pan Xiaxia, dan gajinya harus setinggi mungkin, dan dia tidak boleh memiliki pikiran jahat. Apakah Anda mengerti? Bisakah Zhuo Guangyang tidak mengerti? Dia terus mengangguk. Aku hampir memelintir leherku. Guan Qianjun mencibir dan menunjuk ke arah Wang Mingquan lagi. Kedua, Anda hampir menyebabkan Nona Pan kehilangan keperawanannya. Anda harus membayar kompensasi, mungkin 30 juta yuan. Wang Mingquan berteriak, begitu banyak. Wajahnya penuh kesakitan. Meskipun ia adalah putra tertua dari 7 keluarga besar, tidak mudah untuk mendapatkan 30 juta. Belum lagi kompensasi. Itu sama sekali tidak ada gunanya bagi diriku sendiri. Guan Qianjun tertawa jahat, berdiri, mengangkat kaki besarnya dan menginjak lutut kiri Wang Mingquan. Tidak apa-apa. Kamu bisa menukar satu kaki dengan 10 juta, dan aku akan mematahkannya. Kamu bisa memberiku 20 juta. Jika menurutmu itu terlalu banyak, aku akan mematahkan kakimu yang lain juga, lalu. Kamu hanya bisa memberiku 10 juta. Bagaimana menurutmu? Bigfoot, dorong saja dengan kuat. Itu menyakitkan. Wang Mingquan berteriak seperti babi pembunuh, oke. Saya akan membayar 30 juta ini. 1 poin tidak banyak. Berikan ke Pan Xiaxia sekarang. Guan Qianjun mengangguk, berpikir sejenak lalu berkata, selain itu, saya akan membayar deposit sebesar 100 juta untuk memastikan bahwa Anda tidak akan membuat kesalahan dan menjadikan Nona Pan sebagai pemeran utama wanita. Kalau dia mendapat pekerjaan dengan lancar, mendapat bayaran, dan filmnya selesai, itu tergantung dia senang atau tidak. Kalau dia senang, saya akan kembalikan 100 juta lagi kepada Anda. Sudahlah. Ucapkan ini. Tidak hanya Wang Mingquan dan Zhuo Guangyang, tetapi bahkan Pan Xiaxia pun terdiam. Apakah ini mungkin? Zhuo Guangyang dan Wang Mingquan juga berencana untuk membicarakan alasannya. Bagaimanapun, ini 100 juta. Guan Qianjun tidak senang. Dia berkata dengan masuk akal, 100 juta hanyalah tujuan kecil. Kalian berdua bos besar ragu-ragu. Tidak apa-apa. Saya akan menghancurkan kaki dan tangan Anda. Kamu tidak perlu membayar sepeser pun. Bantu kamu menghemat 100 juta. Lalu, dia mengangkat kembali kaki besarnya. Dua orang malang yang begitu ketakutan hingga jatuh ke tanah dengan cepat merespons. Berikutnya, dipenuhi dengan darah dan air mata, dia mengumpulkan semuanya dan memasukkan 130 juta ke dalam rekening Pan Xiaxia. Guan Qianjun bertepuk tangan dengan puas dan memandang Pan Xiaxia. Kamu harus mencari waktu besok untuk menandatangani kontrak dengan mereka. Jika ada yang berani bermain trik, beritahu aku. Aku akan mencari seseorang untuk memberi mereka pelajaran dan menghajar mereka sampai mereka patuh. Tentu, jika mereka berani melakukan ini. Setelah mengatakan ini, Guan Qianjun berhenti sejenak dan menoleh untuk melihat kedua orang yang tergeletak di tanah, tidak berani mengambil nafas. Setiap kata. Jadi sebenarnya ini bukan soal patah tangan atau patah kaki, saya tidak bercanda. Singkatnya, penuh dengan niat membunuh. Kejutan itu menyebabkan Zhuo Guangyang dan Wang Mingquan gemetar. Ritme kencing mulai terjadi. Pan Xiaxia mengangguk tanpa sadar. Seorang bintang besar memandang Guan Qianjun dengan tatapan lebih cerah di matanya. Guan Qianjun berkata, kamu harus kembali dan istirahat yang baik sekarang. Ini seharusnya tidak menjadi masalah besar. Saya datang tepat waktu. Dia berbalik dan berjalan keluar. Pan Xiaxia dengan cepat berbalik. Melihat punggungnya, dia bertanya dengan keras, Guan Qianjun, aku bahkan tidak meneleponmu. Bagaimana kamu tahu bahwa aku dalam bahaya di sini? Apakah kamu memperhatikanku? Saat dia berbicara, hatinya terasa seperti rusa. Guan Qianjun balas melambaikan tangannya, saya kebetulan datang ke bar ini untuk minum, dan orang di dalam kotak, kebetulan memprovokasi saya. Saya akan mengejarnya, dan saya baru saja menabrak Anda. Karena itu, dia hampir keluar dari pintu. Pan Xiaxia kecewa untuk sementara waktu,
dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan keras, mengapa kamu begitu baik padaku? Guan Qianjun tersenyum tipis, Anda adalah penyewa saya. Setelah Anda mendapatkan uang, ingatlah untuk membayar sewa besok. Jika Anda punya uang, Anda tidak dapat menunda sewa lebih lama lagi. Setelah mengatakan itu, orang tersebut menghilang ke dalam koridor. Pan Xiaxia sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Orang ini, apakah Anda begitu sulit memahami gaya? Tidakkah Anda memilih kata-kata yang bagus untuk membujuk saya? Mungkin kamu bisa membujukku. Aku, seorang bintang besar, naksir kamu. Aku jauh lebih cantik dari Li Rumeng itu. Dia malu untuk mengatakan ini. Guan Qianjun baru saja keluar dari pintu bar dan kebetulan melihat Li Ruyue berdiri di pinggir jalan, melihat sekeliling, memeluk dirinya sendiri erat-erat dan sedikit gemetar. Guan Qianjun menggaruk bagian belakang kepalanya. Lalu aku berpikir bahwa orang baik harus pergi ke akhir dan mengambilnya kembali. Dia berjalan ke arah Li Ruyue, dan saat dia hendak berbicara, Li Ruyue berbalik dan melihatnya, mencibir, dan segera mengambil beberapa langkah ke samping. Dia berkata dengan arogan, jangan terlalu dekat denganku. Guan Qianjun segera mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Li Ruyue, aku menasihatimu untuk tidak terlalu disengaja. Jika tidak demi kakakmu, aku akan mengabaikanmu dan peduli dengan hidup atau matimu. Dia mengatakan yang sebenarnya. Tidak peduli apa, Li Rumeng sangat baik padanya saat itu, jadi tentu saja dia harus membantu Li Ruyue yang disengaja ini demi dia. Tetapi, Li Ruyue tidak menghargainya. Dia meringkuk dan tersenyum, ayolah, Guan Qianjun, demi kakakku. Kamu punya rencana untuk kami berdua, bukan hanya apa yang ingin kamu lakukan pada kakakku. Kamu masih ingin melakukan sesuatu padaku. Jangan kira aku tidak bisa melihatnya. Guan Qianjun tertawa terbahak-bahak, saya penasaran, apa yang Anda lihat? Li Ruyue menatapnya, jangan berpura-pura bingung karena kamu mengerti. Ya, kamu memang cukup mampu. Keterampilanmu seperti pahlawan dalam novel seni bela diri. Tapi itu tidak berarti kamu seorang pria sejati. Kamu tidak hanya menggunakan segala macam trik untuk menipu kakakku, tapi kamu juga ingin mendapatkanku. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu benar-benar tidak memiliki pemikiran seperti itu? Guan Qianjun menggelengkan kepalanya, bahkan tidak mau repot-repot menjelaskan kepada gadis berdada besar dan tidak punya otak. Dia berbalik untuk pergi. Li Ruyue semakin mencibir di belakang punggungnya. Aku benar, kamu merasa bersalah, jadi sekarang kamu ingin segera pergi. Jangan berpikir karena kamu menyelamatkanku dari Chen Beixuan, aku akan berterima kasih padamu dan mengubah pandanganku tentangmu. Aku tidak sebodoh itu. Seekor anjing akan selalu menjadi anjing dan tidak bisa mengubah kebiasaannya memakan kotoran. Guan Qianjun tiba-tiba berhenti dan berbalik. Tatap dia. Setiap kata. Hanya karena kata-kata terakhirmu, aku tidak perlu bertanggung jawab membunuhmu. Li Ruyue tertawa keras dan melangkah mendekat, membusungkan dadanya. Bab 362. Ayo, bunuh aku jika kamu bisa, Guan Qianjun. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkan begitu banyak orang dan melakukan apapun yang kamu mau padaku? Biar ku beritahu, ada hukum raja di dunia ini. Kamu bajingan seperti kamu yang membual tentang kemampuanmu dan menipu gadis-gadis dimanapun. Beraninya kamu memasang penampilan yang benar dan menakjubkan. Jika tidak ada yang lain, izinkan aku bertanya padamu. Kamu benar-benar mampu. Dari bintang terkenal Pan Xiaxia, aku mendapatkan pemeran utama wanita dalam I'm So Rich untuk dimainkan oleh kakakku. Suaranya yang agak kasar membuat banyak orang terhenti. Lihat ini. Li Ruyue menjadi lebih bangga. Dia memarahi Guan Qianjun dan berkata dengan keras kepada semua orang di sekitarnya, semuanya, kalian semua tahu siapa Pan Xiaxia, kan? Dia adalah bintang wanita paling terkenal di kota Yunhai kita. Dia adalah pemeran utama wanita dalam film berbiaya besar, I'm So Rich. Tahukah kamu apa yang dikatakan orang ini? Ia pun sengaja berhenti sejenak untuk menggugah rasa penasaran para pemakan melon yang menanyakan apa yang dikatakannya. Li Ruyue berkata lebih keras lagi, kakakku ekstra, dan dia cantik. Bajingan-bajingan ini ingin menipu kakakku agar tidur dengannya. Katakan saja apa saja dan ubah peran pemeran utama wanita dalam, aku sangat kaya. Ambillah dari Pan Xiaxia dan berikan pada kakakku. Kakakku masih percaya padanya. Mendengar pernyataan ini, para pemakan melon memandang Guan Qianjun dan tertawa. Di sini, pembohong besar ini berani mengatakan hal seperti itu. Ini bisa dengan mudah terungkap. Ya, semua orang di kota Shanghai tidak tahu bahwa Pan Xiaxia adalah pemeran utama wanita tidak resmi dalam I'm So Rich.
Hanya bintang besar ini yang dapat memenuhi syarat untuk memerankan pemeran utama wanita. Berani sekali. Bagaimana bisa seorang gadis begitu naif hingga dia percaya dengan apa yang dia katakan? Tiba-tiba, seseorang di antara kerumunan itu berteriak, "Pan Siaksia! Pan Siaksia! Saya benar-benar melihat Pan Siaksia." Apakah itu benar-benar dia? Berikutnya, semua orang berpaling untuk melihat. Melihat. Wanita cantik menawan keluar dari gerbang KTV, dan itu bukanlah Pan Siaksia. Dia sebenarnya sedang memegang wastafel yang mengepul. Sebuah baskom berisi air panas. Ketika semua orang melihatnya, mereka mengira Pan Siaksia sedang syuting film, tetapi melihat ke kiri dan ke kanan, mereka tidak melihat kru kamera atau kamera. Pada saat ini, wajah Li Ruyue penuh kegembiraan dan dia bergegas menyambutnya. "Saudari Sia-Sia, Saudari Sia-Sia, aku benar-benar penggemarmu. Biar ku beritahukan sesuatu padamu, bajingan ini." Dia sebenarnya mengatakan bahwa dia mengambil peran sebagai pemeran utama wanita dalam I'm So Rich. Ambillah itu darimu dan berikan pada adikmuku. Tidakkah menurutmu ini lucu? Dan menurutku dia melanggar reputasimu. Kamu bisa menuntutnya. Tentu saja, kamu adalah bintang besar, jadi kamu tidak perlu mengkhawatirkan pria rendahan ini. Kamu bisa mencari anggota staf manapun untuk menuntutnya. Jika kamu menuntutnya, dia akan masuk penjara, jangan kamu pikir. Pemakan melon itu mengangguk dan berkata ini ide yang bagus. Kita perlu menunjukkan warna pada bajingan dan pembohong besar ini, jangan sampai dia berani membual tentang apapun dan berbohong tentang apapun. Pan Siaksia menghampiri Li Ruyue, meletakkan wastafel, dan tersenyum padanya. Tiba-tiba, Li Ruyue sangat gembira. Apa yang dia katakan barusan tidak lebih dari mencoba menarik perhatian Pan Siaksia dan mendapatkan penghargaannya. Setidaknya dia bisa berfoto bersama dan kemudian kembali ke sekolah dan membual kepada semua orang. Nilainya pasti akan berlipat ganda. Penting. Untuk semakin menggugah selera Pan Siaksia, mungkin dia juga bisa menjadi seorang bintang. Meskipun Li Ruyue tidak seenaknya melakukan akting berkelompok seperti saudara perempuannya, dia tetap tidak memiliki impian untuk menjadi seorang bintang. Dia hanya tidak peduli untuk memainkan peran kecil seperti saudara perempuannya, dan dia tidak ingin menderita kesulitan seperti itu, dan bermimpi mencapai langit dalam satu langkah. Melihat senyuman Pan Siaksia, dia gemetar karena kegembiraan, berpikir bahwa dia bisa menginjak kepala Guan Qianjun dan memenangkan penghargaan Pan Siaksia. Tiba-tiba, Pan Siaksia mengangkat telapak tangannya. Pukul wajahnya dengan keras. Pemukulan tersebut menyebabkan Li Ruyue langsung terjatuh ke tanah. Dia menutupi wajahnya, mulutnya dipenuhi bau darah, dan dia menyekanya dari hidungnya, yang menyebabkan mimisan dalam jumlah besar. Dia berteriak dengan panik, "Sia-Sia, kenapa kamu memukulku? Aku penggemarmu." Orang-orang di sekitar juga dikejutkan oleh Pan Siaksia. Apakah bintang-bintang besar menghantam orang-orang di jalan? Pan Siaksia mencibir, menunjuk ke arah Li Ruyue yang panik, dan berkata-kata demi kata, "Tuan Guan tidak memukulmu karena kamu adalah saudara perempuan dari teman baiknya, dan dia menoleransimu lagi dan lagi. Tapi kamu selalu menyinggung perasaannya. Kamu benar-benar mengucapkan kata-kata menjijikkan seperti itu. Tahukah kamu bahwa Tuan Guan benar-benar bisa membunuhmu hanya dengan satu jari?" Kata-kata ini. Segera, Li Ruyue dan para pemakan melon digoreng di luar dan empuk di dalam. Li Ruyue berteriak keras, "Sia-Sia, kamu adalah seorang bintang besar, mengapa kamu harus begitu menghormati prajurit berkepala besar?" Dia pembohong. Pan Siaksia menggelengkan kepalanya, "Tuan Guan bukan pembohong, tapi Anda. Anda adalah orang paling bodoh yang pernah saya lihat." Dia berjongkok lagi. Mengambil baskom berisi air panas, dia berjalan ke arah Guan Qianjun dan meletakkan air panas di depannya. Kemudian dia meminta orang-orang di bar untuk mengeluarkan kursi. Dia berkata dengan hormat, "Tuan Guan, saya salah. Pada awalnya, saya bodoh dan tidak menganggap Anda serius. Tapi sekarang saya tahu bahwa Anda adalah satu-satunya yang pernah saya, Pan Siaksia, temui. Orang yang paling berkuasa. Aku berkata, jika kamu dapat mengambil peran utama wanita dalam I'm So Rich dariku, aku akan mencuci kakimu." Memang benar, kamu berhasil. Kamu tidak hanya mengambil peran utama wanita. Saya bahkan memberikannya kepada orang tambahan yang tidak diketahui. Begitu kata-kata ini diucapkan, rasanya seperti sambaran petir yang menyambar kepala banyak orang di sekitar mereka. Terutama Li Ruyue. Sekali lagi, rasanya renyah di luar dan empuk di dalam. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia berteriak, "Sia-Sia, apakah kamu bercanda?
Apakah Guan Qianjun benar-benar mengambil peran utama wanita dalam I'm So Rich darimu dan memberikannya kepada saudara perempuanku? Pan Xiaxia memandangnya dengan ringan, saya tidak tahu apakah orang itu adalah saudara perempuan Anda, saya hanya tahu bahwa namanya adalah Li Rumeng. 5 sambaran petir. Li Ruyue berteriak, itu kakakku. Dia memandang Guan Qianjun dengan kaget dan bergumam, Kamu benar-benar mengambil peran utama wanita dari bintang besar dan memberikannya kepada saudara perempuanku. Bagaimana kamu melakukan itu? Guan Qianjun bahkan tidak mau menjawab. Pan Xiaxia juga memandang Guan Qianjun. Dia berkata dengan lantang, Tuan Guan tidak hanya mengambil peran yang semula menjadi milik saya, dia bahkan mendirikan film dan televisi kian-kian. Dia menginvestasikan banyak uang untuk mengubah sekelompok kecil aktor menjadi bintang besar. Awalnya, aku tidak percaya dia bisa melakukannya, tapi sekarang aku percaya. Dengan kemampuan Tuan Guan, dia pasti bisa melakukannya. Saya merasa meskipun itu itik jelek, dia bisa mengubahnya menjadi angsa putih, burung merak yang cantik, atau bahkan burung phoenix. Setelah jeda, dia melanjutkan, saya membenci Tuan Guan sebelumnya. Jika bukan karena dia, saya tidak akan menjadi begitu malu, tapi sekarang, saya sangat berterima kasih padanya, karena dia memberiku peran utama wanita di film lain dan membantuku. Bencana dapat dihindari. Dia hanyalah orang tuaku yang terlahir kembali. Aku yakin aku telah kalah, dan aku akan memenuhi janjiku. Cuci kaki Tuan Guan. Tolong minta Tuan Guan untuk duduk di kursi, oke. Dia memandang Guan Qianjun dengan tulus. Adegan ini membuat Guan Qianjun sedikit tersentuh. Bintang besar itu sangat ingin membasuh kakiku. Tentu saja, di mata Guan Qianjun, Pan Xiaxia sebenarnya bukanlah bintang besar. Dengan kemampuannya, tak masalah bagi bintang besar Hollywood untuk cuci kaki. Melihat mata Pan Xiaxia yang sangat tulus, setelah memikirkannya, dia duduk di kursi. Kemudian, bersambung.